sedemikian pentingnya Indonesia itu ya bagi dunia ya Prof. Karena itu berarti ada kontribusi besar dari pergeseran lempengan tektonik Nusantara bagi pembentukan umat manusia di muka bumi. Di sini ada satu chapter penjajahan Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Jadi bahkan penjajahannya pun Indonesia itu membawa berkah bagi dunia. Tidak ada jalan menuju pasar global sampai orang Eropa menemukan jalan menuju Indonesia itu. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Halo, nggak gampang memohon narasumber saya berikut ini untuk menjadi bintang tamu di podcast. Saya tuh merayunya juga mungkin udah berbulan-bulan ya. Until one day beliau menulis buku. Saya bilang ini saya tembak, dan bukunya keren banget. Apa jadinya dunia tanpa Indonesia? Oh, keren banget tuh. Weh, udah tulis ini. Prof Yudi Latif. Wah, terima kasih. Sama-sama. Saya pikir tadi orang Padang, rupanya orang Sunda. Banyak mikirnya gitu ya. Iya. Apalagi namanya Latif lagi. Casing-casingnya Sunda banget ini ya. Ternyata orang Ciamis. Oh, enggak, Sukabumi. Ya. Oke. Ntar lagi ada ini katanya, ada apa? Kereta terhubung itu. Iya, semoga. Ini buku berapa, Prof? Saya tidak tahu persisnya, belasan buku. Saking banyak ya. Iya, cuman kan buku bukan soal banyak tapi impactnya betul, impact. Ini udah cetakan kedua saya dengar ya. Habis. Sekarang mulai masuk cetakan ketiga ya. Ya. Masya Allah. Belum lama kan? Di launching 29 Oktober. Waduh. Kemarin. Ya. Baca rekor ini. Ya. Kalau di luar negeri profesornya udah kaya banget ya. Udah gak perlu kemana-mana lagi. Iya. Nasib penulis buku, saya penulis buku di sini. Iya. Penulis itu sangat kurang dihargai, betul nggak, Prof? Betul. Di sini menulis buku lebih ke panggilan aja. Karena kalau lihat royaltinya kan cuma 10%. 10%. Nah, dan itu pun bayarnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu pun kadang-kadang kita nggak tahu apakah benar segitu atau tidak. Sorry. Jadi makanya saya bilang, Prof, kenapa nggak diterbitkan sendiri sih? Oke, Prof, ini cuman unek-unek aja. Ikut curhat saya. Epos Sumbangsi Cemerlang ya. Nusantara sebagai pandu masa depan. Mungkin overall sebelum kita bahas detail satu persatu. Sedemikian pentingnya Indonesia itu ya bagi dunia ya, Prof. Sedemikian pentingnya, bahkan kita menjadi manusia pun gara-gara pergerakan lempengan tektonik di Indonesia. Dunia nih? Iya, dunia. Oh ya? Iya, jadi sebenarnya perjalanan saya untuk memasuki buku ini itu lewat satu proses seperti dikasih disclose oleh yang ilahi gitu ya. Karena saya itu kan bidangnya sebenarnya ilmu sosial dan politik. Lama menjadi analis di Kompas dan lain-lain. Tapi karena situasi sosial politik kita kan justru banyak ketidakpastian, chaos, ketidakteraturan. Jadi saya coba mencari kosmos, landasan yang lebih tertibnya di mana sih? Saya pikir ini alam kali ya. Jadi saya memasuki sejak 6 tahun lalu membaca buku-buku di luar disiplin ilmu saya. Apa saja yang ada di toko buku yang menurut saya menarik. Misalnya ada buku Origins gitu, How the World Made Us. Jadi cerita tentang asal-usul terjadinya kehidupan bumi. Itu ditulis oleh Louis Dartnell gitu. Sebenarnya itu berbicara keseluruhan saja. Jadi bahwa bumi ini sudah berusia 4,6 miliar tahun. Tadinya ada terhubung dalam satu benua induk namanya Pangea kan. Kemudian break up jadi dua, di selatan namanya super benua Gondwana, di utara Laurasia. Terus setelah itu dia bilang Gondwana juga pecah, di barat Afrika pecah dengan terpisah dengan Amerika Latin kan. India menabrak dinding Asia, makanya disebut anak benua India kan. Anak benua. Oke. Nabrak maka terjadi pegunungan Himalaya kan, karena ditabrak karena itu. Desakan ke atas ya. Dan di timur Australia yang masih menyatu dengan Papua bergerak ke utara. Nah, dan dia bilang kira-kira sejak 4 juta tahun yang lalu
pergerakan Australia dan Papua yang bergerak ke utara itu menutup aliran air panas dari Pasifik ke India. Jadi menutup sebagian lah. Ya. Yang menyebabkan kurangnya pasokan air hangat dari Pasifik ke India, maka penguapan di India itu jadi berkurang. Nah, setelah itu pergerakan makin muson dari pegunungan Himalaya ke Samudra India, juga Samudra India lebih dingin. Nah, secara fisika kan tempat yang lebih dingin itu akan menyerap atmosfer dari tempat yang lebih hangat. Dalam hal ini dia menyerap atmosfer dari Afrika Timur. Ya. Maka Afrika Timur yang tadinya rainforest yang tebal, tiba-tiba jadi savana gitu kan. Nah, sejak itulah kemudian hominid yang tadinya merangkak di pohon turun ke bawah, terlatih bipedalisme, berjalan tegak. Lewat proses evolusi terjadilah Homo erectus dan kemudian Homo sapien, jadilah kita hari ini gitu. Wah, mungkin bagi pengarangnya tidak dimaksudkan khusus untuk Indonesia gitu ya. Tapi bagian itu bagi saya membuat saya terbelalak, karena itu berarti ada kontribusi besar dari pergeseran lempengan tektonik Nusantara bagi pembentukan umat manusia di muka bumi. Dan itu menimbulkan juga satu renungan eksistensial. Misalnya kasus orang Papua dan aborigin. Tadinya kan memang dari Afrika berburu meramu terus masuk ke Nusantara di zaman Karena masih menyatu. Iya. Kalimantan, Sumatera, Jawa masih menyatu dengan Asia kan zaman es. Nah, mereka masuk ke Nusantara dan ketika Toba itu meledak 74.000 tahun lalu, karena Homo sapiens itu sudah tiba di Sumatera gitu. Dan karena Toba ini kan ledakannya terdahsyat ya. Menutup langit sampai 10 tahun, gara-gara itu jadi population crash kan. Nah, tapi beberapa orang yang mungkin mencoba tadinya hidup di gua-gua gitu, begitu selesai kayak toge yang meletek lagi gitu. Makanya sebenarnya Toba itu 0 kilometer dari eksisten kehidupan manusia. Oh ya? Iya, bayangkan kalau kita bikin tagline misalnya untuk pariwisata di Journey to Toba gitu untuk melacak ulang pergerakan hidupan kembali umat manusia, itu kan dahsyat. Wah, film AI saya bisa buat itu tuh. Iya. Nah, jadi misalnya kasus-kasus seperti itu. Jadi banyak informasi-informasi yang berserak ada di laci-laci para ilmuwan, tapi tidak pernah menjadi satu narasi yang utuh. Dan Prof. Yudi Latif menyatukan dalam 22 chapter, 22 bagian chapter. Iya, mulai geologi, geografi, oceanografi, keragaman hayati, hutan tropis dan lain-lain. Hutan tropis ini profesor beramal. Iya, sudah diingatkan di situ. Iya, diingatkan ini. Prof, ini termasuk yang siapa? Santos gitu ya, yang menulis bahwa Atlantis itu kemungkinan besar juga di Indonesia ya. Benua Atlantis. Iya, beliau memperkirakan begitu. Cuma saya tidak menuliskan itu di sini karena secara ilmiah masih bisa diperdebatkan. Jadi saya tidak memasukkan hal yang belum proven academically gitu. Ini agak unik juga. Saya kan beliau ini rajin sekali bikin tulisan di WA Group. Biasanya dibahas kan sosial, politik. Kali ini saintifik banget ya. Udah insaf atau apa nih? Atau mencoba sesuatu yang baru? Karena mungkin gini ya, ini juga menarik ya ketika saya setelah kan menulis buku Negara Paripurna, menulis buku Pancasila tentang kebangsaan lah. Ketika ketemu dengan dosen-dosen atau guru-guru di perguruan tinggi, itu kan seringkali orang yang berlatar belakang IPA, ujungnya jadi Widya Iswara atau dari dosen Pancasila. Dan mereka bilang ke saya, Pak, saya ini sebenarnya tersesat, dia bilang. Maksud saya gimana? Ilmu saya gak kepake, dia bilang. Kenapa? Saya itu latar belakangnya IPA tapi ngajar Pancasila gitu. Saya jadi bingung. Apakah wawasan Nusantara, wawasan Pancasila itu hanya domain ilmu sosial humaniora gitu. Padahal kan justru Indonesia ini dari segi kekayaan dan keistimewaan alamnya kan powerhouse nih. Powerhouse Indonesia itu. Tidak ada taranya karena kita kan sering misalnya mengenal Perang Dunia I itu ya 18 sekian gitu ya. Tapi sekarang orang bilang sebenarnya Perang Dunia Pertama tuh di lautan Indonesia memperebutkan akses pada rempah-rempah dunia gitu. Oh itu? Iya, itu ada yang bilang begitu, Bro? Iya. Sekarang para historian belakangan justru mengatakan itu lebih dari puluh tahun gitu orang betul perang-perang memperebutkan akses pada bahkan saya bilang itu. Bahwa kemajuan Eropa yang modern itu berhutang ya kepada rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena tanpa itu mereka tidak ada. Kan dulu kan teknologi itu kan navigasi ya Prof ya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari Spice Island.
Betul, bahkan sebenarnya tidak ada liberalisme, bahkan revolusi industri di Eropa tanpa rempah-rempah dan komoditi Nusantara gitu. Cuma berebut itu aja dulu ya. Iya. Habis itu kita ditinggal lah. Iya. Jadi kan ironis di sini ada satu chapter penjajahan Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Jadi bahkan penjajahannya pun Indonesia itu membawa berkah bagi dunia. Gitu. Ceritain itu dong tentang bagaimana penjajahan itu ternyata memberikan berkah kepada dunia, bukan saja kepada Belanda dengan VOC-nya. Coba Prof lebih elaborate, Prof. Iya, pertama kan memang rempah-rempah Nusantara ini kan satu komoditi yang salah satu komoditi powerful dalam sejarah umat manusia kan. Terutama untuk mengawetkan makanan di Eropa sebelum freezer ada. Kan. Tapi juga nilainya lebih dari sekedar aspek khasiat yang fisis ya. Tapi juga soal kebugaran, soal kadang-kadang spiritualisme, ya membakar dua, membacarnya macam-macam kan itu. Termasuk misalnya bagaimana kapur barus itu menjadi pengawet, ya. Bahkan itu kan sampai ada di dalam Al-Quran loh kapur barus itu. Kapur barus ya? Dalam surat Al-Insan ayat 5 itu. Tapanuli tengah? Ya itu diabadikan bahwa katanya impian obsesi orang-orang masuk surga itu seperti mencium harumnya kapur barus. Kapur barus. Itu sedemikian rupa kan eksotisme. Nah jadi sebenarnya the age of discovery itu sebenarnya the age of discovering Nusantara gitu. Karena waktu itu orang Eropa untuk dapat komoditi ini melalui pedagang-pedagang, terus pasokan pedagang Arab gitu Persia. kan. Ya, Persia, Arab. Sehingga harganya sudah jauh sampai Iberian itu udah sangat jauh gitu. Ketika mereka mulai terjadi Renaissance, ada perkembangan macam-macam awal itu, obsesinya ingin mematahkan jalur sutra darat atau jalur sutra laut. Jalur sutra laut itu jalur rempah kan, dari pasokan pedagang-pedagang Asia gitu kan. Nah, artinya Portugis kan lewat Tanjung Harapan tuh berhasil untuk bisa ke timur. Nah, lawan Portugis waktu itu kan Spanyol ya. Maka Christopher Columbus sebenarnya kan orang Genoa kan. Tapi karena jalur ke timur sudah dikuasai Portugis, dia bilang saya jalur barat, misalnya sponsornya kan dari Spanyol. Tapi dia kan kemudian tersesat di Karibia gitu. Dan ketika sampai Karibia dia tunjukkan gambar cengkeh ke orang-orang Indian, dia pikir sudah sampai di Maluku gitu kan. Maka namanya Indian, sukunya suku Indian. Jadi nah itu kan perlombaan awal perusahaan-perusahaan multinasional itu awalnya kan mencari rempah. Dan sebenarnya awalnya kita sering imajinasi kita kan Belanda gitu. Sebelum Belanda itu sebenarnya Inggris dulu. James Cook ya. Ya Inggris dulu ke sini, cuma ketika dia tidak di Eropa dan didukung oleh Ratu Elizabeth, maka dia buat kan East India Company gitu. East India Company Inggris ya. Tapi dia datangnya ke Nusantara telat. Keduluan oleh VOC kan. Makanya ketika IC datang di Ambon, dia dipukul oleh VOC kan. Kalah peristiwa Amboina itu membuat berapa pegawai EIC meninggal, dia mundur ke Banten, dipukul lagi oleh VOC di Banten. Dia mundurnya ke Sumatera kan, dia Bengkulu itu kan. Tapi kemudian jadi jajahan Belanda ya, jajahan Inggris ya. Selanjutnya dia lebih konsentrasi di India. Tapi sebenarnya katanya di India itu hanya menemukan semacam kain kayak sari macam-macam untuk ditukar dengan rempah-rempah juga gitu. Karena kebutuhan utama mereka rempah-rempah ya. Tanpa itu mereka hidup mereka susah ya. Nah akhirnya kan yang super power boleh dibilang perusahaan multinasional pertama yang operate di Indonesia ini, dan juga itu cikal bakal multinasional kepada dunia itu kan VOC. VOC inilah dengan kemakmuran yang datang di Nusantara itu kan membuka stock exchange pertama di dunia. Kemudian uangnya juga ditanam di dalam industri-industri di Inggris. Dia juga membiayai universitas kayak Leiden, rumah sakit. Kemudian karya seni seperti Rembrandt, Van Gogh ya. Iya, maka jadilah misalnya Leiden tuh dari universitas yang sangat liberal karena makmur kan. Biasanya satu negara kalau makmur lebih liberal. Maka misalnya sebegitu liberal menjadi pusat pemikiran independen di Eropa tuh. Jadi liberalisme itu trigger apinya itu di Leiden, di Amsterdam, sehingga ada pemikir modern namanya René Descartes yang cogito ergo sum. Dia kan saya berpikir maka saya ada. Dia kan orang Perancis. Tapi dari Paris dia migrasi ke Amsterdam. 20 tahun di situ. Jadi belajarnya tuh di Belanda. Di Belanda, menuliskan karya-karya monumentalnya tuh di Belanda. Kenapa? Karena di Paris karya dia dikendalikan gereja kan.
Dia menemukan atmosfer kebebasannya justru di Amsterdam, Leiden di itu. Leiden. Maka dari situlah pikiran liberalisme muncul. Bahkan pikiran-pikiran Protestan yang lebih liberal pun, namanya Jacobus Arminius, itu adalah kritikus terhadap Calvin Orthodox kan. Kalau Calvin Orthodox istilahnya, kalau dalam Islam itu Jabariyah. Jadi free will itu tidak ada. Siapa yang terpilih dan tidak itu sudah ditentukan oleh yang ilahi. Qadarullah. Ya, jadi kita tidak bisa. Tapi kata si Jacobus Arminius, manusia bisa menentukan destininya gitu. Nah, pikiran liberal dia itu yang mempengaruhi pikiran di agama yang lebih liberal di Eropa, yang mempengaruhi pikiran Adam Smith di Edinburgh dan lain-lain. Dan orang sering lupa sebenarnya namanya Adam Smith itu dia sebenarnya bukan profesor ekonomi. Sebenarnya, oh ya? Dia itu sebenarnya teolog. Karena universitas di Barat itu dimulai dari monasteri kan, dari institusi gereja kan. Jadi muncul para pemikir agama tapi lebih terpengaruh oleh pikiran yang lebih liberal gitu. Nah jadi Adam Smith itu teolog tapi namanya teolognya itu natural theology. Jadi maksud natural theology itu cara kita memahami Tuhan atau ayat Tuhan tidak lewat kitab suci tapi lewat hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam. Kalau dalam Islam itu kan ada ayat kitabiah, ada ayat kaunia itu, ayat semesta. Nah, natural theology satu konteks berteologi, memahami ilahi, bukan lewat pesannya dalam kitab suci, tapi di dalam ayat-ayat semesta ini. Itu sebenarnya kan kayak Isaac Newton, ya, kemudian Johannes Kepler, termasuk Adam Smith, itu para teolog loh asalnya itu. Tapi natural theology. Nah, dia dipengaruhi oleh Jacobus Arminius dari Leiden ini, yang kemudian melahirkan pikiran-pikiran kapitalisme macam-macam. Maka kata si Adam Smith tidak ada jalan menuju pasar global sampai orang Eropa menemukan jalan menuju Indonesia itu. Wah, nggak pernah tahu saya gila. Nah, segitu aja. jadi kita ini kan selama ini melihat penjajahan tuh hanya operating di sini. Kita nggak pernah melihat hasilnya, apa dampaknya menjadi di sini pada pusat metropolisnya di Eropa. Kalau saya dengar itu cuman VOC kekayaannya bisa mempengaruhi sistem perbankan di Eropa. Saya pernah dengar itu. Gitu ya, Prof. Prof, cerita tentang itu dong, Prof, tentang yang karen aja. Ini ada bab tentang hutan tropis apa. Jadi ini 22 bab. Profesor ini membuat setiap bab itu adalah kuliner juga ada tuh. Jadi hutan tropis pengaruhnya pada dunia. Dunia tuh gimana sih, Prof? Oke, pertama buku ini kan dibagi 3 ya. Jadi sumbangsi Indonesia dari segi alamnya. Itu bagian 1 sampai 9 itu kontribusi Indonesia bagi dunia dari alam. Oleh geologi, geografi dan lain-lain. Kemudian manusianya di situ ada paleoantropologi dan antropologi prasejarah. Masuk ke peradabannya, peradaban maritim, arsitektur tradisional Indonesia, seni Nusantara, kuliner. Masuk kemudian lebih modern seperti kontribusi Indonesia bagi kemerdekaan dunia. Oh iya? Iya. Wah, kontribusi Indonesia lewat Asia Afrika. Asia Afrika. Deklarasi Juanda. Betul. Oh iya gitu ke sana larinya ya. Terus hingga akhirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa Indonesia gitu. Jadi alam, manusia dan peradabannya tapi signifikansinya pada dunia. Gitu. Oke, hutan tropis Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Ini bagian 6. Jadi gini, yang kita kan sering diajarkan ya bahwa Indonesia ini negara terbesar, negara kepulauan terbesar di dunia ya. Itu sering kita tahu. Tapi yang sering kita lupa, Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga negara terbesar di dunia yang berada di zona tropis. Indonesia itu negara terbesar di zona tropis. Nah, karena kita hidup di zona tropis, berarti sinar matahari menertap terus sepanjang hari. Nah, di laut cuaca yang sinar matahari menerpa itu membuat air laut kita relatif hangat kan. Air laut yang hangat itu melahirkan fenomena namanya upwelling. Jadi nutriennya di dasar itu naik ke permukaan karena panas, hangat kan. Nah, oleh karena nutrien naik ke atas, inilah menjadi tempat hidup bagi biota-biota laut, terumbu karang. Maka Indonesia itu disebut the Amazon of the sea. Jadi kalau Amazonnya daratan tuh di Brazil kan, Amazon of the sea itu adalah Indonesia. Nusantara. Dikenal dengan Golden Triangle gitu. Misalnya di Raja Ampat itu satu pusat daripada Golden Triangle-nya biota-biota dan terumbu karang dunia itu. 1 meter kita katanya menyelam di Raja Ampat. Itu equal dengan sekian
kilometer di tempat lautan lain di dunia ini gitu. Begitu kayanya gitu. Nah, kemudian kita juga di dalam selat-selat, di beberapa selat utama itu ada fenomena namanya arus lintas Indonesia. Jadi semacam sungai raksasa yang mengalirkan air hangat dari Pasifik ke India lewat selat-selat itu. Yang itu menjadi semacam regulator iklim global. Ya. Tanpa arus lintas Indonesia, Eropa tuh menggigil sepanjang tahun gitu. Sementara mungkin tempat lain kayak Australia akan mengalami kekeringan sepanjang tahun. Jadi ini penjaga iklim global, belum lagi hutan mangrove-nya ya, karena termasuk yang tertua. Nah di darat sama, di darat itu karena sinar matahari menerpa terus, curah hujan lebih stabil, maka di kita menjadi tempat yang kondusif bagi rainforest kan, hutan hujan yang hujan tropis kita, hutan tropis kita dari segi luasnya sih nomor 3. Kalah dengan Brazil ya, dari kalau Kongo ya. Gitu. Tapi yang membuat hutan tropis kita istimewa, nah ini isunya adalah karena hutan tropis kita ini tumbuh di dalam satu ekologi yang unik, lempengan-lempengan tektonik, dan juga di dalam kepulauan-kepulauan yang terpisah satu sama lain. Ini melahirkan fenomena evolutif yaitu berupa tempat tumbuhnya flora fauna endemik yang di muka bumi ini cuma ada di hutan tropis Indonesia. Apa itu orangutan, ya. Apa itu tarsius, apa itu bunga rafflesia, macam-macam. Sehingga kalau hutan tropis kita itu mengalami deforestasi, itu kita tidak mudah menggantikannya dari flora fauna di tempat lain. Irreversible. Karena itu khas memang hanya tumbuh di hutan tropis Indonesia. Makanya ungkapan bahwa hutan tropis bisa diganti begitu saja misalnya dengan sawit. Itu sama sekali kita susah menjelaskannya karena itu beyond our comprehension ya, kenapa orang bisa tiba pada pikiran seperti itu, karena hutan tropis kita itu begitu kaya hayatinya dan begitu eksklusif ya. Dan gara-gara ini sebenarnya yang menyebabkan seluruh penjajahan di muka bumi itu ditarik oleh flora fauna endemik Nusantara. Jadi misalnya pala itu hanya tumbuh di Banda, Cengkeh, Seram. Ada trisuci katanya, komoditi dari Wallacea itu yang menggetarkan dunia. Pala Banda, cengkehnya dari Seram atau Ambon, dan cendana dari Flores gitu kan. Dan di situ juga ada, kalau dari segi faunanya kan ada Komodo, the last Jurassic di dunia lah boleh dibilang kan. Nah jadi, dan hutan tropis kita tadi kalau lautan juga itu sebagai regulator iklim, hutan tropis kita juga menjadi paru-paru dunia kan. Perkembangan apapun di hutan tropis Indonesia mempengaruhi iklim cuaca di tempat lain. Gak usah gitulah kasarnya, kalau hutan kita kebakaran, tetangga-tetangga kita beribut di mana-mana gitu. Semoga apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sumbagut ya, Sumatera bagian utara gitu, yang kita sedih baru tahu gitu ternyata deforestasi, penggundulan hutan terjadi. Kita belajar lah ya betapa pentingnya bukan saja untuk kita tapi juga bagi dunia. Walaupun imbalannya dari dunia sekarang kita ada carbon trade segala macam ya Prof ya. Iya ada, tapi saya kira imbalan itu harus membuat kita lebih, artinya yang penting di sini adalah kita ini semacam harapan terakhir lah. Betul. Untuk nggak main-main ya. Iya, karena kita ini jadi gini kan, saya sering mengatakan dunia itu sudah mengalami kiamat berkali-kali, sudah 5 kali kiamat kecil. Ya, misalnya kiamat pertama, kiamat dulu itu masalahnya seringkali terjadi karena misalnya benturan benda-benda langit kayak komet, misalnya punah dinosaurus gitu ya. Sekarang ini kita sebenarnya di dalam ruang tunggu menuju kiamat ke-6. Gitu. Masalahnya tadi kalau dulu kiamat itu karena fenomena alam. Sekarang tuh era namanya antroposen, di mana perilaku manusia itu mempengaruhi kapasitas bumi untuk memperbaharui diri. Nah ini, kalau kita dan Indonesia karena dengan segala tadi anugerahnya luar biasa itu menjadi harapan global untuk menjaga bumi ini tidak terlalu cepat punah gitu. Makanya tanggung jawab kita lebih besar sebenarnya. Prof, dengan segala macam kekayaan itu kenapa kita belum sejahtera ya Prof ya? Nah itu sebenarnya kan tadi kalau soal kekayaan alam Indonesia mungkin tidak perlu diperdebatkan lagi lah itu ya. Punya semua. Masalahnya
karya manusianya ada gak yang bisa dibanggakan. Nah itu makanya saya kemudian nulis kan karya peradabannya. Ternyata setelah saya studi, sampai abad ke-17 sebenarnya Nusantara itu salah satu pusat atau epicentrum inovasi global. Terutama pertama ada tentu saja di bidang kemaritiman. Kata Wilhelm Solheim, arkeolog dari Amerika, nenek moyang kita tuh mulai mengembangkan peradaban maritim sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Makanya disebut Nusantara the cradle of maritime culture gitu. Nah, mulai dari antar selat, lama-lama jam layarnya makin jauh sampai ke Samudra India, sampai ke Madagaskar kan, sampai ke Maldives ke timur sampai ke Easter Island gitu kan. Itu ketika bangsa-bangsa lain masih takut melaut, kita sudah berjelajah di lautan lebih dari separuh bumi gitu. Jadi slogan kalau nenek moyang kurang pelaut itu bukan slogan kosong. Bukan slogan kosong, itu betul-betul proven. Dan bahkan kalau dari kemaritiman di zaman es saja nenek moyang kita sudah menganut peloporan. Tadi misalnya ketika Jawa, Sumatera, Kalimantan masih menyatu dengan Asia, nenek moyang kita kan bisa melompat ya, dari Kalimantan dan Jawa ke Sulawesi kan, Wallacea kan. Maka di Wallacea itu kita tahu di beberapa jaringan gua Maros Pangrep, itu ada lukisan-lukisan gua tertua di dunia. Yang dibuat oleh Homo sapiens. Kalau di Eropa kan Neanderthal yang bikin. Itu yang tertua 51.200 tahun yang lalu. Berarti mereka bisa lewat celah laut antara Kalimantan, Sulawesi masuk. Dan di beberapa gua di Timor, di Papua itu ada alat-alat kayak dari batu gitu untuk penangkapan ikan di laut dalam. Bayangkan ini sejak 50.000 tahun yang lalu gitu. Dan dilanjutkan di era Holocene ketika es sudah mencair dan kita jadi selat-selat gitu kan. Tadi nenek moyang kita mendapati daerah hidupnya itu tergenang air, lama-lama menyelamatkan diri kan. Itulah budaya perkapalan, teknologi dimulai. Dan ini kayak puncak pencapaiannya bisa kita lihat kan, di Jawa dikenal pembuatan kapal jung atau jong. Dengan kapal jong Majapahit itu yang begitu masif gitu. Raksasa bisa ngangkut ratusan, lebih besar dari jong Cina. Boleh saya nyebut satu nama, Kalinyamat, Prof. Ratu yang pembuat kapal besar-besar gitu. Ya Eropa aja lewat katanya. Sehingga bisa ketika Portugis datang melihat relik-relik sisa-sisa itu terbelalak gitu. Kemudian di Sulawesi kita tahu Pinisi ya. Dan mereka sudah bisa mengembangkan namanya sistem layar tanjak. Jadi sistem layar yang bisa lebih menangkap angin, lebih efisien gitu. Sistem navigasi dan lain-lain. Itu baru di bidang kemaritiman. Kita lihat di bidang arsitektur misalnya. Arsitektur ramah gempa atau arsitektur candi misalnya. Borobudur. Terkenal cari candi Borobudur atau Prambanan itu dikenal dengan sistem teknologi namanya itu Aslar Masonry. Jadi Aslar Masonry itu sistem arsitektur kayak batu-batu andesit itu dipotong dalam presisi yang sangat tinggi. Bagaimana pada masa itu abad ke-8 orang bisa memotong batu andesit dalam ukuran yang precise. Lihat stupa-stupanya juga ukurannya precise. Batu-batu precise disusun tambah semen. Tinggal dilok-lok gitu ya. Dan orang bilang itu mestinya hanya bisa dilakukan orang sudah mengenal sistem komputasional untuk lihat presisi seperti itu. Bagaimana? Dan itu kan sebenarnya krem de la krem arsitektur candi global itu Nusantara gitu. India pun tidak mampu melahirkan seperti itu. Dan candi Angkor Wat di Kamboja itu di prasastinya juga disebutkan bahwa itu memobilisasi 600 ahli candi dari Indonesia untuk membangun. Angkor Wat itu asli, itu arsiteknya dari Indonesia itu. Belum lagi sistem irigasi. Kita lihat sistem logam mulai keris sampai gamelan. Farmakologi jamu. Sistem irigasi kayak Subak. Pertanian kayak Pranata Mangsa Jawa. Jadi kita itu banyak sekali kepeloporan inovasi sampai abad ke-17. Nah, tapi ketika kolonialisme datang, apa yang terjadi? Terutama di bawah sistem tanam paksa, tadi teknologi itu kan dikembangkan masyarakat untuk merespon tantangan lingkungannya. Mereka masyarakat maritim mencoba bereksperimen sampai sistem layar tanjak, navigasi. Mereka di pertanian mengembangkan sistem irigasi, sistem kapan astronomi, kapan menanam. Jadi organik karena kepentingan sehari-hari terhubung gitu. Nah, ketika kolonialisme datang terutama di bawah sistem tanam paksa kan tuan-tuan kolonial yang menentukan komoditinya ini.
lahannya ini, marketnya mereka yang menentukan, teknologinya yang mereka. Bangsa kita cuma jadi kuli. Makanya kata Bung Karno sejak itu kita jadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Setelah itu sains teknologi tidak lagi terhubung dengan realitas kehidupan gitu. Dan itu jejaknya masih berlangsung sampai hari ini. Kita lihat perguruan tinggi kita seringkali tidak memiliki daya sensitivitas untuk merespon kebutuhan masyarakatnya gitu. Lulusan misalnya fakultas pertanian belum tentu punya imajinasi untuk mengembangkan petani-petani kita. Lulusan teknologi belum tentu punya imajinasi bagaimana mengembangkan kapal-kapal nelayan kita gitu. Jadi kita sudah lama sekali ilmu sains terdisconnect dengan realitas kehidupan, sehingga kita kemudian sekarang tidak percaya bahwa di tanah ini dulu bukan saja nenek moyang kita pernah mengembangkan teknologi, sudah terbukti melahirkan berbagai kerajaan yang punya pengaruh besar secara global. Makanya saya tulis di situ. Ini ada bab 12. Kerajaan agung. Kerajaan agung di Indonesia dan Dan apa nih? Sriwijaya, Majapahit? Iya, jadi kalau kerajaan tuh kalau yang tertua sejauh ini kan Kutai dan Tarumanagara. Tapi mencapai puncak kejayaannya itu terutama pertama itu cetakan dasar Nusantara itu kan Sriwijaya. Karena di era Sriwijaya ini berbagai perjumpaan multikulturalisme, kemudian mulai terbangunnya universitas, salah satu universitas tertua di Muaro Jambi dan lain. Jadi berbagai pedagang dari bangsa-bangsa lain mulai masuk. Jadi dan pengaruh Sriwijaya ini kan sampai koinnya tuh sampai di Madagaskar kan. Nah, itu sudah pernah diolah oleh Sriwijaya, yaitu kan Sriwijaya Buddha ya. Tapi dicoba lagi diolah oleh Hindu yaitu Majapahit. Berhasil juga. Ketika Islam juga masuk, Pasai sampai Aceh Darussalam juga berhasil membangun imperium besar. Samudra Pasai ya? Iya, menjadi lingua franca bahasa Melayu. Pasai, Aceh, Malaka bisa. Nah, persoalannya kenapa dulu ternyata bangsa ini bukan hanya bisa bangga pada komoditas atau alamnya. Tapi sudah terbukti bisa mengembangkan teknologi, bisa mengembangkan imperium kerajaan yang juga berjaya gitu. Nah, itulah yang saya tunjukkan di situ bagaimana nenek moyang kita membangun tata kelola pemerintahan untuk berjaya itu. Hebat sekali ya. Jadi misalnya gini, salah satu pelajaran, makanya saya nulis di sini kan bukan hanya sekedar sejarah yang sifatnya kisah naratif gitu, tapi lesson learn-nya apa sih gitu. Jadi misalnya Sriwijaya, kata kuncinya kan entrepreneurship. Jadi pemerintahan yang entrepreneurial. Gitu. Apa sih entrepreneurship itu? Itu kan sebenarnya dari bahasa Prancis, kemampuan untuk mengolah sesuatu yang tadinya idle menjadi sesuatu yang fungsional. Itu arti kata awalnya sebenarnya. Jadi misalnya gini, Sriwijaya. Sebenarnya pusat pirate terbesar di dunia itu bukan Caribbean Pirate yang jadi film gitu. Tapi di Malaka. Malaka selat yang paling hidup di masa itu gitu. Sampai sekarang saya pikir. Iya, sampai sekarang. Nah, Sriwijaya ini bisa menyulap para pirate yang ternyata pengganggu di lautan Selat Malaka itu dijadikan jadi polisi laut. Jadi polisi laut sehingga jadi fungsional gitu. Dan Sriwijaya juga tidak melakukan penaklukan kan, tapi lewat kecanggihan diplomasi dan lain-lain itu. Itu misalnya Sriwijaya, kasus bagaimana sesuatu yang tadinya negatif, pengganggu malah bisa dengan tata kelola yang baik jadi fungsional. Nah, sekarang kita lihat Aceh. Sekarang orang mulai bicara di mana-mana emansipasi perempuan. Tapi kan kita tahu laksamana pertama perempuan di dunia itu berasal dari Aceh, Malahayati. Dan apa yang membuat Malahayati hebat? Tata kelolanya. Menggunakan semangat entrepreneurial, sesuatu yang tadinya mungkin sia-sia, bahkan mungkin quote on quote mungkin katanya negatif, menjadi sesuatu fungsional. Yaitu apa? Pasukan dia kan pasukan janda. Inong Balai. Iya, Inong Balai pasukan janda. Malahayati pun janda. Iya. Tapi jadi kekuatan untuk bisa menyerang Singapura gitu kan. Masek waktu itu. Nah, dan itu membunuh siapa? The Hotman kalau salah. Dia duel dengan The Hotman di kapal. Menang. Kayak gitu loh. Jadi luar biasa gitu ya. Tata kelola, kemampuan bagaimana kita ini sekarang bukan hanya scarce ya, bukan hanya jarang, abundant gitu. Abundant, yes. Sumber daya. Lebih parah lagi ya. Harusnya dengan tata kelola yang baik bisa lebih makmur. Kita harus belajar bagaimana dulu Majapahit membangun pertanian sehingga bisa mengekspor beras terbesar di Asia waktu itu gitu. Nah itu.
Jadi maksud saya nggak terlalu benar ungkapan bahwa negara yang kayak sumber daya alam otomatis akan dikutuk, namanya resource curse kan. Resource curse. Otomatis akan terjebak resource curse. Nenek moyang kita sudah membuktikan sumber daya alam itu. Jadi ada satu perubahan pengelolaan yang membuat Indonesia terpuruk ya, Prof ya. Pertama tadi sains tidak jadi bagian organik dari kehidupan sehari-hari. Dan itu belum. Padahal we had science before. Ya, before. Itu. Yang menarik nih bab 15 nih. Kuliner Indonesia dan signifikasinya bagi dunia. Kuliner yang mana sih? Jadi Indonesia itu kulinernya aja namanya itu kalau antropologi itu palimpsest, berlapis-lapis. Jadi kita tahu fondasi kuliner Nusantara itu sebenarnya warisan dari Austronesia atau Papua Melanesia. Itu sistem kuliner awal itu. Warisan orang-orang Papua Melanesia dan Australia itu apa? Bakar gitu kan. Bakar ikan, bakar babi, bakar macam-macam itu awalnya. Nanti jejak berikutnya sate gitu kan. Dan sate kita beda dengan sate Eropa karena sate kita kan dibakar di atas arang ya. Jadi kalau gosong-gosong dikit malah enak gitu. Malah enak ya. Saya malah nyari. Kalau Eropa kan clean gitu ya, terlalu clean jadi kurang liar gitu. Kurang hardcore. Kemudian setelah itu kita juga bisa membuat kayak lalab-lalaban ini. Lalab-lalaban. Jadi jauh sebelum kita masuk ke era pagan, nenek moyang kita seperti Sunda itu sudah membudayakan itu. Bagaimana kita mengkonsumsi lalab-lalaban itu lihat proses pencarian yang panjang, saya kira orang Sunda tuh bisa tahu lalap ini mabok atau tidak. Dan ini lebih sehat. Sehat. Terbukti lebih sehat kan. Terus setelah itu kita tahu bahkan kita bisa membuat fermentasi. Banyak sekali di tiap daerah ya. Ya seperti tempe. Tauco. Iya, kemudian peyem itu apa? Peyem. Iya. Peyem. Dan bisa juga kita itu mengolah kayak ikan-ikan tuh di dalam bambu itu kan. Di daerah saya banyak sekali ada bekasam ya. Bekasam. Ada tempoyak jangan lupa. Nah itu pondasi-pondasi awal. Dalam perkembangannya kita tahu karena kita tuh juga juara rempah. Ya. Nah, pengaruh global dari Nusantara itu terutama di dalam merempah, memberi asupan rempah pada seluruh makanan-makanan global. Misalnya makanan-makanan India itu beberapa elemen rempahnya kan dari Nusantara juga. Termasuk di Cina juga beberapa elemen rempahnya. Makanan Arab itu mau itu kebuli atau apa. Keras sekali ya. Itu kan ada elemen rempah Nusantara. Nah yang menariknya rempah-rempah Nusantara itu datang ke India, ke Arab, ke Cina, lalu membentuk kuliner di sana. Nanti pada masanya ketika orang India datang ke sini, Cina ke sini, Arab ke sini, membawa elemen kuliner yang bahan dasarnya sebenarnya dari Nusantara, seperti pulang ke ibunya balik gitu, lagi. Dan memperkaya hasanah kuliner di sini gitu, memperkaya hasanah kuliner di sini. Jadi misalnya kari dari India nanti kita olah dengan macam jadi gulai ini, atau misalnya soto itu, memang basicnya kan ada elemen Tionghoanya itu, ada soun mie. Tapi di dalam diversity Indonesia kan melahirkan 70 varian soto yang khas lokal masing-masing. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul ada di dalam kuliner Nusantara. Kemampuan kita merawat warisan, luar biasa. Kemudian mengadopsi yang baru dan dibalikan lagi pada dunia gitu. Dan sekarang kita tahu udah berkali-kali misalnya rendang dinobatkan sebagai kuliner terenak di dunia. Dari CNN udah pollingnya ya. Kemudian nasi goreng itu juga. Somai, bahkan nah ini kalau dari awal kan pempek ya. Banyak bahkan sekarang dari Jawa Timur itu yang rawon. Rawon juga sudah menangkan berkali-kali kejuaraan internasional di bidang itu ya. Jadi penghargaan internasional itu sebenarnya hanya untuk meneguhkan aja bahwa kita itu sebenarnya kuliner kita nggak kalah dong. Jadi mendengarkan ini, jadi saya pikir kalau saya terima kasih nih, saya tinggal minta tanda tangan. Ini buku keren banget ya. Apalagi untuk orang seperti saya yang pencinta sejarah. Dan untuk siapapun saya pikir ya kita harus bangga ya dengan Indonesia. Dan semoga semangat kita kembali berjaya. Ya seperti Pak Presiden minta 2045 kita harus menjadi salah satu kuat. Because we have everything.
Ya, kita punya semuanya. Dulu kita tidak bangga dengan SDM kita karena dikatain dulu cuma 78 kalau IQ-nya gitu ya. Itu juga distorsi ya, Prof. Itu agak menghina kita tuh. Betul. Ya, sekarang ternyata udah contagious katanya, siapa tuh namanya orang itu ya. Jadi kita punya semuanya termasuk sumber daya manusia. Prof, ini yang menarik nih. Apa arti kemerdekaan Indonesia bagi dunia? Iya, jadi pertama Indonesia itu kan negara pertama yang berhasil memerdekakan diri pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Indonesia adalah negara pertama yang memerdekakan diri pasca Perang Dunia Kedua, dan kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah, diperjuangkan. Dan pola dekolonisasinya itu menyeluruh tuntas. Ada beberapa negara dekolonisasi itu bertahap, ya hanya sebagian tertentu atau otoritas tertentu. Kita tuh tuntas. Makanya itu dirayakan sampai para pejuang Afrika itu kayak Van Fanon macam-macam melihat ini tidak ada presidennya kemerdekaan Indonesia itu. Karena tuntas, satu proses transfer kekuasaan secara menyeluruh sekaligus gitu, dan itu menjadi model dekolonisasi dari bangsa-bangsa lain. Jadi misalnya teknik gerilya Indonesia itu diadopsi oleh Ho Chi Minh misalnya. Teknik-teknik diplomasi Indonesia dalam penyerahan kemerdekaan di PBB nanti ditiru misalnya oleh Aljazair, sekarang oleh Palestina dan lain-lain. Jadi model lah. Dan kemerdekaan Indonesia itu nanti disambung dengan kepeloporan kita untuk menjalin solidaritas bangsa-bangsa bekas terjajah itu ke dalam solidaritas baru, Konferensi Asia Afrika itu satu tautannya. Itu baru bang, Bro. Itu kita baru 10 tahun merdeka, Prof. Kan belum keren banget dan kita bisa mengundang pemimpin dunia dari non-blok ya untuk berkonferensi di Bandung lagi. Sehingga itu ada orang jurnalis dari Amerika namanya Richard Wright, aktivis human right ya. Dia menulis buku Color Curtain gitu ya. Dia punya susah dia ikut konferensi di Bandung tapi berhasil, dan dia terbelalak mengikuti konferensi Asia Afrika. Kemudian ketika pulang ke Amerika dia bilang inilah konferensi pertama dalam sejarah umat manusia yang dipimpin oleh para pemimpin non barat yang mewakili 64% populasi manusia di muka bumi. Asia Afrika. Ya, dan dia bilang solidaritas Asia Afrika itu menginspirasi civil rights movement di Amerika. Jadi pidatonya Martin Luther King di Amerika itu sangat terinspirasi oleh apa yang disebut dengan semangat Bandung ini. Gitu. Dan itu yang mengobarkan civil rights movement di Amerika. Dan juga tidak terbentuk Uni Eropa tanpa Konferensi Asia Afrika. Karena Gamal Abdul Nasser begitu pulang dari Bandung dengan semangat luar biasa, dia berani menaneksasi Terusan Suez kan. Terusan Suez itu kan investornya Eropa, Jerman, Prancis, Inggris. Gara-gara keberanian itu kebakaran jenggot Eropa. Dia bilang ini gawat nih semangat Bandung ini lama-lama di mana-mana orang membebaskan diri. Dia bilang kita harus cepet-cepet membangun Uni Eropa untuk mencekal semangat ini gitu. Dan kita tahu sebelum konferensi Bandung namanya PBB itu membershipnya hanya boleh dibilang 2 aja, blok timur, blok barat gitu. Setelah konferensi Bandung mendapati puluhan negara non-blok di tengah gitu. Mempengaruhi sepenuhnya arsitektur diplomasi global. Jadi luar biasa lah Indonesia waktu itu. Belum lagi deklarasi Juanda. Nah itu apa, Bro? Itu pengaruhnya deklarasi Juanda terhadap dunia. Jadi kan sebenarnya deklarasi Juanda itu bahkan dahsyat ya, baik bagi pengaruhnya bagi Indonesia maupun tata dunia kan. Jadi sebelum deklarasi Juanda itu tidak ada kepastian hukum laut internasional itu. Misalnya di Indonesia sendiri batas wilayah laut teritorial hanya 3 mil dari garis pantai berdasarkan Territorial Sea Maritime Zone kolonialisme. Kalau 3 mil dari garis pantai berarti antar pulau dan pulau ada wilayah laut internasional gitu. Nggak lucu amat ya. Iya, dan itu kejadian waktu kita membebaskan Papua tahun 50-an akhir. Kapal laut Belanda itu terus lalu lalang di laut dalam. Seolah-olah kami belum sepenuhnya pergi loh dari kamu gitu. Kami masih bisa lalu lalang di dalam. Nah, waktu itu kebetulan kabinetnya Juanda, di kabinet Juanda itu ada Menteri Petra namanya Herul Saleh yang revolusioner itu. Dia bilang saya nggak bisa tidur nih. Kita merdeka tapi kapal-kapal internasional masih di perut kita gitu. Kebetulan dia ketemu dengan ilmuwan muda baru dari Amerika namanya Mohtar Kusumaatmaja. Ya, dia bilang kebetulan dia masih terpaut saudara lah, sama-sama dari Garut kali. Dia bilang, Mohtar aku gak bisa tidur. Kenapa? Ini gimana? Kita katanya udah merdeka tapi kapal Belanda coba kau jadikan Laut Jawa itu jadi laut pedalaman. Gitu. Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bertentangan dengan hukum laut internasional.
Dia bilang, kau itu terlalu muda untuk tidak revolusioner itu. Oh gitu. Iya, dia bilang kalau kita tuh mau merdeka dulu kayak kamu terlalu legalistik, verbalistik. Kita orang sampai sekarang nggak merdeka. Dia bilang, coba kau pikirkan dulu, percuma kau kuliah jauh-jauh katanya. Oke. Nah, akhirnya Mukhtar disemprot gini lalu merenung, akhirnya dia temukan pikiran gitu. Iya ya, membuat wilayah laut teritorial Indonesia kan susah kalau point to point, misalnya antar pulau-pulau. Karena kita archipelago ya, jauh-jauh ya. Dia bilang harus ditarik wilayah lautnya dari baseline, wilayah terluar. Tariknya 12 mil dari garis pantai. Kalau 12 mil tidak ada lagi celah tuh antara pulau dan pulau. Dan itu diajukan ke Kabinet Juanda dan dideklarasikan secara sepihak kan. Dan kebakaran jenggot seluruh kekuatan besar dunia kan. Tapi kita tahu dengan perjuangan gigih tahun 82 melahirkan UNCLOS yang itu menjamin pertama adalah tertib di lautan, kedua negara-negara kepulauan punya basis hukum kan. Jadi kita bahkan Indonesia sendiri gara-gara itu wilayah kita naik 500%. Gara-gara 5 kali lipat. Iya, kali lipat. Itu zona ekonomi, MEI ya Pak? Ya ada wilayah laut teritorial 12, kemudian ada zona ekonomi eksklusif 200 mil garis pantai, ZE, dan ada landas kontinen namanya. Oke. Kalau arti, nah ini penting juga. Arti Pancasila untuk dunia apa, Prof? Indonesia itu kan Pancasila tuh Indonesia banget. Iya, jadi kan kebetulan Indonesia ini miniatur global ya. Miniatur dalam arti diversity. Suku, agamanya, sukunya, budayanya, dan bahasa, juga ideologi. Jadi kita tuh kata Bung Karno kan taman sari dunia. Nah, karena kita itu miniatur dari diversity global dan kita mampu melahirkan satu filosofi yang bernama Pancasila yang inklusif. Makanya saya nyebut Pancasila itu yang saya sebut sebagai the grand ideology of social inclusion gitu. Ideologi besar tentang inklusi sosial. Kenapa? Karena gini, kalau ideologi global misalnya kapitalisme atau komunisme itu kan produk dari revolusi industri. Karena produk dari revolusi industri seolah-olah problem manusia dan konflik manusia itu hanya konflik material aja. Konflik alat-alat produksi gitu. Makanya kalau lihat pembentukan partai di Eropa selalu atas dasar hubungan penguasaan material, buruh atau borjuis gitu kan, partai liberal atau partai buruh gitu kan. Atas dasar relasi ekonomi gitu. Jadi one dimensional, memotret potensi konflik hanya dari satu relasi ketegangan ekonomi. Dan sekarang terbukti kita menjelaskan misalnya populisme di Amerika gak melulu dijelaskan dengan relasi ekonomi. Ada anak anti imigran, anti kulit berwarna macam-macam. Dan makanya sekarang muncul kalau namanya old social movement itu hanya berbasis kelas. Sekarang ini ada feminisme, ekologisme, gak bisa lagi dijelaskan oleh relasi ekonomi. Nah, yang membuat Pancasila hebat karena dia tuh semacam overlapping konsensus dari banyak identitas, dari banyak ideologi agama. Pancasila itu bisa mengantisipasi konflik dari berbagai bentuk relasional. Pertama, Pancasila mengantisipasi konflik mungkin bisa terjadi karena relasi keyakinan keagamaan. Diantisipasi oleh sila pertama. Dan konflik-konflik global atas dasar agama kan ternyata jelas-jelas ada di Palestina dengan Israel macam-macam. Kedua, Pancasila juga bisa mengantisipasi konflik itu bisa jadi ketegangan antara globalisme dan lokalisme. Antara ayam McDonald dengan ayam Suharti misalnya. Antara Hollywood dengan Bollywood. Diantisipasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, konflik bisa terjadi karena perbedaan etnis, suku, ras, misalnya konflik Hutu, Tutsi macam-macam, diantisipasi oleh sila ketiga. Persatuan Indonesia ya. Konflik juga bisa terjadi karena perbedaan aliran politik, partai politik, diantisipasi oleh demokrasi musyawarah sila keempat. Baru yang kelima, konflik memang terjadi karena relasi ekonomi, diantisipasi oleh sila kelima. Makanya saya baru paham sekarang kenapa pidato Bung Karno tahun 60 di PBB, to build the world anew. Dia bilang piagam PBB itu kalau ingin inklusif, itu harus Pancasila dia bilang. Kenapa? Karena ketika piagam PBB disusun itu masih bias dua ideologi dominan, kapitalisme dan komunisme. Masalahnya dia bilang kapitalisme tidak mengandung gagasan social justice, sedangkan komunisme tidak mengandung gagasan ketuhanan. Jadi belum inklusif, belum bisa menampung seluruh dua-duanya tata nilai global. Dia bilang kalau ingin kita inklusif harus naik ke atas, ke Pancasila dia bilang. Dan itu sekarang jelas, jadi memang Pancasila sudah relatif lebih solid di dalam mengantisipasi potensi-potensi konflik dan perkembangan ke depan gitu. Dan sebenarnya Pancasila sudah diterapkan ya oleh berbagai negara, terutama
peserta konferensi Asia Afrika kan, misalnya termasuk termasuk di Afrika Selatan di mana dan kalau kita lihat pidato-pidato orang-orang penting dunia termasuk uskup paus kan selalu mengapresiasi Pancasila dan lain-lain itu bukan isapan jempol karena memang saya sendiri berkali-kali di forum bareng dengan tokoh-tokoh sosdem ya Eropa ya dia bilang it's your time gitu. Kamu harus bicara Pancasila pada dunia itu karena ideologi lain sudah mulai paralyzed gitu, tidak mampu merespon tantangan baru. Masalahnya seberapa percaya kita dengan legacy kita sendiri kan itu, atau seberapa konsisten lebih persisnya karena banyak negara mungkin tidak punya filosofi Pancasila secara formal, tapi di dalam kebijakan, di dalam perilaku menerapkan nilai-nilai itu. Makanya BPIP itu udah paling benar ya didirikan itu. Walaupun Prof Yudi Latif mundur ya. Saya bingung kok mundur. Tapi saya tahu sikap Anda, kalau saya diterangin juga ya. Saya tahu Anda concern banget. Jadi memang maksud saya generasi muda kan juga nilai-nilai kristalisasi dari Pancasila itu harus masuk ke anak generasi muda ya Prof. Iya, justru ketika sekarang kan disebut era konektivitas nih. Iya. Batas-batas nasionalitas mulai crumbling kan. Justru Pancasila sangat dibutuhkan. Menjadi penting. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ada jelas lah ya pengaruhnya menjadi inspirasi bagi dunia ya Prof ya. Contoh yang luar biasa Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Unity and Diversity dan Bhinneka Tunggal Ika itu konsep yang khas Indonesia. Jadi misalnya beda dengan konsep melting pot-nya Amerika. Kalau melting pot tuh ada satu kelompok dominan. Wali besar namanya White Anglo-Saxon Protestant. Kemudian yang minoritas dipaksa berafiliasi dengan kelompok dominan. Makanya disebut melting pot. Jadi di situ yang minoritas harus asimilasi ke dalam kelompok dominan. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok minoritas berimigrasi dalam jumlah banyak, terutama pasca Perang Dunia, Hispanik, Hikanik, tidak begitu mudah lebur ke dalam koalisi besar itu, mulai muncul masalah. Makanya bangkit populisme gitu. Karena sejak awal sebenarnya tidak on equal basis gitu. Ada dominan, ada yang dan yang inferior gitu. Ketika yang inferior itu mulai mengambil alih posisi-posisi ekonomi dan lain-lain, mulai ini kan. Persoalan lagi. Iya. Ada lagi model kalau Libanon namanya model kayak salad bowl gitu, salad di dalam mangkok gitu. Kalau dalam mangkok memang ada usaha untuk mengintegrasikan keragaman, tapi masing-masing unsur salad kan tetap berdiri di dalam. Mereka tuh yang presidennya Kristen ya. Di sana dibagi-bagi gitu. Kan tiga agama itu kalau nggak salah ya. Namanya konsosiasional. Jadi kalau presidennya misalnya Sunni, nanti perdana menterinya misalnya Syiah, dan ininya Kristen. Moronite. Moronite ya. Masing-masing enclave, masing-masing punya jatah. Akibatnya apa? Pertama, masing-masing representasi elit itu mengalami moral hazard karena mereka tidak perlu punya akuntabilitas, toh punya kuotanya masing-masing gitu. Punya. Persis kayak kasus di Malaysia kemarin kayak gitu. Punya kuota jadi merasa tidak perlu perform, toh ada kuota. Malaysia juga begitu Bro kan? Iya. Melayu, Cina dan India ya. Tapi tidak seperti itu desainnya. Di Lebanon ya. Dan ada kalanya akibatnya jebol karena tidak ada mekanisme peleburan antar keragaman itu. Nah kalau Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak sebutnya kayak kopi susu gitu. Kopi susu itu pertama kita masih bisa merasakan rasa kopi, tapi menyatu. Bisa merasakan rasa susu. Ya. Tapi juga bisa merasakan paduan antara kopi dan susu. Jadi susu tidak memaksa jadi kopi, kopi tidak memaksa jadi susu, tapi ada elemen peleburan. Ini pengandaian paling keren nih. Iya. Seperti kopi susu. Kopi susu. Jadi kita menghargai perbedaan, tapi tidak berhenti pada perbedaan, tapi juga ada mencari tautan-tautan gitu. Prof terakhir, hampir 1 jam. Sumbangsi bahasa Indonesia bagi dunia. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebenarnya sering kita underestimate, tapi ini bahasa yang sangat istimewa ya. Pertama, bahasa Indonesia itu seperti kata Jerome Samuel ya, ini sarjana dari Prancis, bahasa yang unik karena bukan berasal dari kelompok dominan, bukan dari pusat kekuasaan, bukan legacy dari kolonialisme. Bayangkan tahun 28 ketika Sumpah Pemuda, waktu itu jumlah penutur bahasa Jawa sudah 70 juta. Penutur bahasa Melayu asli baru 2 juta. Tapi para pemuda kita justru mengusulkannya bahasa Melayu. Sebagai basis bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa. Dan ini kenapa gitu? Dan itu ternyata keputusan yang sangat tepat. Sangat tepat ya. Karena bahasa Indonesia itu
yang berasal dari semangat Melayu dikembangkan oleh berbagai identitas, oleh berbagai agensi. Pertama, bahasa Melayu itu sebenarnya dikembangkan oleh Buddha Sriwijaya. Ketika Sriwijaya berkuasa di berbagai kota-kota pantai itu, bahasa Melayu dikembangkan sehingga jadi lingua pertama di Nusantara itu di era Sriwijaya, Buddha. Ketika pengaruh Islam masuk, Aceh, Malaka, nah bahasa Melayu dikembangkan, terutama dengan menyerap kosakata dari Arab, aksara Arab gitu kan, macam-macam. Juga dari Persia, dari Persia misalnya kata dewan, dewan itu dewan sastra, tapi isinya dewan macam-macam lah. Turki kebab macam-macam, mempengaruhi. Kemudian Portugis juga masuk ya? sastra Melayu tinggi kayak Pansuri, Arani. Setelah itu ketika Portugis masuk, kita lupa Portugis itu memperkenalkan satu hal penting bagi bahasa Melayu, yaitu menggunakan skrip Latin, skrip ini. Oh, itu Portugis. Latin itu Portugis gitu. Setelah itu ketika Kristen datang di Asia ini, pertama-tama Bible terjemahkan dalam bahasa Melayu gitu. Dan misi Kristen bikin sekolah-sekolah kursus Melayu sampai jauh ke timur, ke Pulau Rote, ke Papua gitu. Nah setelah itu kemudian ketika Belanda mau mengembangkan birokrasi, kan Belanda itu gak mau bahasa Belandanya dikuasai luas kan untuk elit. Nah, kalau gitu bahasa lokal apa yang bisa jadi bahasa administrasi pribumi? Dia takut dengan bahasa Jawa karena ikatannya tuh besar dan emosional kuat gitu. Dia bilang ini bahasa Melayu sudah dari luar perangkat, tapi ikatan penutur aslinya tidak begitu kuat. Maka dia kembangkan bahasa Melayu. Dan kemudian Melayunya terutama dari rumpun Riau yang sudah advance, Raja Ali Haji macam-macam, dan Opusien. Setelah itu ketika abad ke-19 mulai muncul kelompok-kelompok melek huruf di pesisir, yang melek huruf itu tidak semua menguasai pers Belanda kan. Pedagang-pedagang Tionghoa punya kesempatan, dia bilang ini ada peluang bisnis nih, yaitu untuk mengembangkan pers bagi orang-orang lokal. Dia kembangkan pers Melayu Tionghoa gitu. Maka sebenarnya pers modern itu cikal bakalnya dari kelompok-kelompok Tionghoa, termasuk buku-buku silat macam-macam itu dalam bahasa Melayu. Jadi pers Tionghoa punya kontribusi juga dalam pengembangan bahasa Melayu. Setelah itu kita masuk ke Sumpah Pemuda, dan menariknya tahun 26 ya. Yuta Brani mengatakan bahasa Indonesia, bahasa bangsa kebangsaan ke depan itu sebaiknya, dia bilang jangan berasal dari bahasa Jawa, tapi harus berasal dari bahasa Melayu yang lebih egaliter. Tapi dia bilang namanya jangan bahasa Melayu supaya inklusif, harus bahasa Indonesia. Dia lalu Yamin bilang kan tidak ada bahasa Indonesia. Kata Tabrani, kalau belum ada kita adakan bahasa Indonesia itu. Gitu. Dan terbukti ya keputusan untuk menggunakan bahasa minoritas itu yang mendamaikan Indonesia ya kan? Iya, karena semua orang merasa pertama ownership semuanya memiliki dan merasa tidak diteror oleh dominasi. Oleh dominasi. Mungkin kalau kita milih bahasa Jawa belum tentu. Karena selalu ada yang protes. Kenapa nggak Sunda sih? Gitu kan ya. Pak Yudi Latif itu langsung. Dan itu yang terjadi di India karena mereka sampai sekarang masalah bahasa menjadi persoalan ya Prof. Dan untuk masa depan bahasa ini luar biasa, karena bahasa Indonesia itu gini ya. Makanya sekarang pengguna bahasa Indonesia itu sekitar 300 juta ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pertumbuhannya terutama di kalangan milenial, YouTubers mulai tumbuh ya. Karena bahasa Indonesia itu kan itu betul-betul bahasa masa depan. Pertama kan bahasa Indonesia itu apa yang ditulis itu yang dibaca. Gitu. Menggampangkan. Ya, jadi beda misalnya bahasa Perancis gitu. Ditulisnya apa, dibacanya apa. Kedua, Pancasila bahasa Indonesia kan tidak mengandung konjugasi, deklinasi, artinya tidak ada perubahan kata kerja untuk orang pertama, kedua, ketiga. Tidak ada perubahan kata simple benda, simple. Juga tidak mengandung bias seksis, ini yang penting. Tidak mengandung bias gender. Semua kata kerja, dia laki-laki, dia perempuan, sama saja. Jadi ini bahasa yang egaliter tapi juga sekaligus bebas bias seksis. Dan sesuai dengan semangat zaman ini, lebih egaliter, lebih inklusif. Dan kalau ekonomi, politik kita berkembang, saya yakin bahasa masa depan lingkungan perangkat dunia itu bahasa Indonesia. Apalagi sudah masuk diakui PBB ya? Di PBB, di UNESCO ya. Walaupun diprotes oleh orang-orang Melayu Malaysia. Hey, kita lebih banyak penduduknya. Wow Prof, ini hampir 1 jam. Keren banget. Allow me to read this out bro. Ya bukunya. Saya pikir buku-buku begini perlu ya. Jadi terima kasih Prof Yudi Latif sudah
menuliskan ini Ya. untuk menyadarkan kembali betapa besarnya sumbangsi Indonesia ya kepada dunia. Saya sih tahu sedikit, tahu ternyata beliau bisa menuliskan ada 22. Ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Tahu seluruh, wah dilupa Masih kita. banyak. Oh, Tapi udah terlalu tebel. Kalau gitu akan ada jilid 2 ya. Iya. Oke, terima kasih Prof udah jadi tamu saya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat bukan saja untuk saya tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia ya. Ya. Jadi dalam upaya kita sekarang untuk mencari menjadi negara besar ya. Ya. Tahun 2045 saya pikir yang begini yang perlu kita baca. Iya. Jangan murung terus, kita harus punya pijakan. Kita punya pijakan. Iya. Terima kasih. Prof Wilatif. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.